Sahabat, Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini berpasang-pasangan, termasuk manusia. Fitrah manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan. Namun dalam perkembangannya, telah terjadi penyimpangan orientasi seksual dalam kehidupan manusia. Penyimpangan yang dimaksud adalah adanya rasa ketertarikan seksual antara individu berjenis kelamin yang sama, yang disebut dengan homoseksualitas. Pada tahun 1990-an muncul komunitas orang-orang yang memiliki penyimpangan orientasi seksual yang disebut dengan LGBT, atau lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Kisah penyimpangan seksual ini juga sudah ada dalam kitab suci, yaitu kisah Sodom dan Gomora dalam Alkitab dan kisah Nabi Lut di Al-Quran. Kaum Sodom merupakan masyarakat yang identik dengan kerusakan moral parah. Mereka senantiasa melakukan maksiat, yakni berhubungan seks, tidak hanya dengan lawan jenis tetapi juga sesama jenis, alias homoseksual. Hingga akhirnya Allah menghujani kaum Sodom dengan batu-batu yang panas dan membalikkan wilayah kaum Sodom. Beberapa agama, ada yang tidak terlalu keras melarang homoseksualitas dan LGBT, namun ada agama yang melarang sangat keras praktik homoseksualitas dan LGBT ini, khususnya Islam dan Kristen. Pada tahun 2014, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang menyerukan berbagai hukuman dari cambuk hingga hukuman mati untuk para kaum homoseksual dan LGBT. Meskipun telah ada ancaman hukuman mati bagi pelaku homoseksual dalam Islam, namun sejarah mencatat praktik homoseksualitas telah terjadi sejak dahulu kala, bahkan dilakukan oleh seorang khalifah. Muhammad bin Harun al-Amin adalah seorang khalifah dari Bani Abbasiyah yang berkuasa dari tahun 809 sampai dengan 813 Masehi. Al-Amin secara terbuka adalah seorang gay, walaupun konon istri Al-Amin yang bernama Lubana binti Ali ibn al-Mahdi memiliki wajah yang sangat cantik. Menurut sejarawan Muslim Al-Tabari, Al-Amin jatuh cinta dengan salah satu Qasim atau budak laki-lakinya yang bernama Kautsar. Nama Kautsar sendiri memiliki makna sebuah sungai di surga. Konon, dalam upaya untuk mencegah putranya dari homoseksualitas, ibunda dari Al-Amin yang bernama Zubaidah bersikeras agar budak perempuannya mengenakan pakaian laki-laki untuk menyapi putranya dari Qasim. Al-Hakam II adalah khalifah Bani Umayyah kedua di Kekhalifahan Cordoba Al-Andalus tahun 961 hingga 976 Masehi. Al-Hakam II sangat mencintai ilmu pengetahuan. Pada masa pemerintahannya, banyak buku diterjemahkan dari bahasa Latin dan Yunani ke dalam bahasa Arab. Ilmu pengetahuan sangat berkembang di Al-Andalus. Hal inilah yang membuat Al-Andalus menjadi kota yang paling berbudaya dan berpengetahuan bersamaan dengan Konstantinopel dan Baghdad. Keasikannya dengan ilmu pengetahuan dan buku mungkin menyebabkan Al-Hakam tidak tertarik dengan kenikmatan indria. Sarjana Islam, Epistelifai Provencal berasumsi bahwa Al-Hakam II tetap tidak memiliki anak hingga berusia 46 tahun karena ia lebih tertarik pada hub al-walad. Kata hub al-walad merujuk pada homoseksualitas Al-Hakam atau preferensi terhadap anak laki-laki, seperti yang ditemukan dalam Naf al-Ayyib karya Al-Makari. Namun, beberapa sejarawan menerjemahkannya sebagai cinta ayah, merujuk pada dia yang memilih putranya yang masih kecil sebagai penerusnya. Ibnu Hazm, seorang sejarawan dan ahli fikih di Kekhalifahan Cordoba, menyatakan dengan tegas bahwa tindakan homoseksual antara laki-laki merupakan dosa, karena tindakan tersebut secara tegas dikutuk dalam Al-Quran dan Sunnah. Pandangan Ibnu Azim tentang homoseksualitas tertuang dalam karya sastranya sendiri yang berjudul Cincin Merpati. Dalam karyanya ini, Ibnu Azim tidak hanya membahas ketertarikan seksual laki-laki perempuan, tetapi juga ketertarikan laki-laki dan laki-laki. Meskipun kaya akan anekdot tentang ketertarikan homoerotik, artikel tersebut menyajikan penalaran hukum Ibnu Hazim tentang homoseksualitas, baik laki-laki maupun perempuan, dan dilakukan perbandingan dengan pandangan ahli hukum lain, khususnya Maliki. Berbeda dengan Maliki, Ibnu Azim berpendapat bahwa homoseksualitas tidak bisa disamakan dengan zina yang dapat mengakibatkan hukuman mati. Sebaliknya, ia menganjurkan hukuman yang relatif ringan hingga 10 cambukan bagi praktik homoseksual.
Nabi bersabda, siapa saja yang kalian jumpai melakukan perbuatan kaum Nabi Lut alaihissalam, maka bunuhlah pelaku dan pasangan, kencannya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Ijma' adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Menurut ijma' para sahabat Nabi, hukuman bagi pelaku homoseksual adalah hukuman mati, walaupun teknis pelaksanaannya berbeda-beda. Ali bin Abi Thalib, kaum gay harus dibakar dengan api. Ibnu Abbas berpendapat pelaku homoseksual harus dijatuhkan dari bangunan tinggi dengan kepala di bawah, dan setelah sampai di tanah lempari dia dengan batu. Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan berbeda cara, kaum homoseksual dihukum mati dengan cara ditimpakan dinding tembok padanya sampai mati. Jadi bagaimana sahabat, apa pandangan kalian mengenai homoseksual? Tulis komentarmu di bawah.